Halo, iya, apa kabar? Semua baik-baik saja? Mantap. Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan sehat. Iya, kembali lagi di Anak AK channel kesayangan anak akuntansi yang selalu membahas seputaran pelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membahas pelajaran akuntansi menyangkut persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelumnya kan kita sudah menjelaskan di video-video sebelumnya, kita menjelaskan apa itu akuntansi, kemudian siklus akuntansi itu apa, bagaimana, dan sekarang saatnya kita membahas persamaan dasar akuntansi. Nah, kita memulai membahas itu dengan cari tahu apa itu persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perbandingan antara nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan pasiva yang dimiliki oleh perusahaan. Itu persamaan akuntansi ya. Jadi antara aktiva dengan pasivanya itu balance. Nah, timbullah rumus seperti ini ya. Aktiva sama dengan pasiva ya. Apa itu aktiva? Nah, kita jelaskan dulu aktiva itu apa. Aktiva itu segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Sederhananya seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat apa-apa saja yang tergolong dengan aktiva. Oke, aktiva itu terbagi 3 jenis. Ya, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, dan ada aktiva yang tidak berwujud. Nah, kita jelaskan satu-satu. Aktiva lancar itu contohnya kas, ya, kas ini uang, ya. Kemudian piutang. Piutang ini kita meminjamkan uang atau apa atau barang kepada orang lain dan kita akui dengan piutang. Kemudian yang terakhir perlengkapan. Bukan yang terakhir ya, tapi masih ada yang lagi yang lain. Tapi itu dulu 3 item yang termasuk dalam aktiva lancar. Nah, sekarang kita masuk di aktiva tetap. Aktiva tetap ini adalah aktiva yang sifatnya tidak habis terpakai dalam satu periode akuntansi. Maksudnya jangka waktu penggunaannya itu bisa sampai 5 tahun, lebih dari 1 tahun ya, pokoknya seperti itu. Jadi itu sehingga digolongkan sebagai aktiva tetap. Ya. Contohnya kendaraan, gedung, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian aktiva yang tidak berwujud. Aktiva yang tidak berwujud itu adalah aktiva yang tidak kelihatan ya, tidak kelihatan tapi bernilai. Ya, punya nilai, bisa dinilai dari segi materi, yaitu kas. Nah, kebayangkan kalau kalian punya hasil karya, lalu kalian daftarkan ke hak cipta, lalu kemudian hak cipta kalian terbit, lalu orang-orang yang akan menggunakan itu akan membayar ke kalian, harus permisi ke kalian. Kalau tidak ya mereka akan dikategorikan sebagai pelanggar. Nah, ada lagi aktiva yang tidak berwujud, yang paling lazim ya. Apa itu? Kejujuran, cinta, dan lain-lain. Itu intermezzo saja ya. Oke, kita lanjut. Aktiva yang tidak berwujud ini contohnya adalah goodwill, hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Oke, kita masuk di posisi pasiva. Tadi semua aktiva ya, aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud. Saya sudah sampaikan, maka contoh-contohnya juga ya. Kemudian sekarang kita membahas posisi pasiva. Pasiva ini adalah sumber dari aktiva itu. Nah, maksudnya begini, modal ya salah satunya, kemudian hutang. Nah, kita punya aktiva dapatnya dari modal, bisa juga dengan hutang. Kalau perusahaan yang tidak mampu, pemiliknya tidak mampu untuk mendanainya secara sendiri, dia butuh orang lain atau pihak lain dalam hal pendanaan, misalnya bank dan seterusnya. Nah, apa rumus dari persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasarnya itu aktiva sama dengan pasiva. Jadi balance ya antara aktiva dengan pasiva. Oke.
Itu aktiva dan utang. Kemudian langsung saja kita kasih contoh ya. Kalau misalnya satu orang yang bernama Tuan Emil membentuk usaha, lalu kemudian menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan tersebut senilai 40 juta ya. Jadi aktiva dari perusahaan yang dibentuk sama Tuan Emil ini nilai kasnya adalah 40 juta. Karena tadi Tuan Emil memasukkan kasnya sebagai modal. Jadi aktivanya 40 juta dalam bentuk kas, kemudian pasifanya 40 juta dalam bentuk modal. Nah, kita lanjutkan lagi. Sebelum itu rumusnya adalah aktiva sama dengan modal atau kas sama dengan modal. Itu ya. Yang jelas kas ini bahagian dari aktiva. Oke, kita kembangkan lagi. Kalau misalnya Tuan Emil menginvestasikan ingin berinvestasi lagi tapi dia tidak punya uang, sehingga dia harus pinjam uang di bank. Dia pinjam uang sebanyak 10 juta di bank. Posisi aktiva dari Tuan Emil dalam bentuk kas, kan tadi dia pinjam uang ya, nominalnya berapa sekarang? 50 juta, karena 40 juta modalnya tadi dari kasnya, kemudian sekarang dari utang sebesar 10 juta. Nah, posisi pasifanya adalah modal sama dengan 40 juta, lalu utangnya sama dengan 10 juta. Oke, itu persamaan keduanya diturunkan lagi menjadi aktiva sama dengan modal tambah hutang ya. Oke, itu rumusnya ya. Nah, kita kasih lagi satu ilustrasi. Tuan Emil membutuhkan kendaraan untuk operasional perusahaannya, sehingga dia harus pergi ke dealer meminta untuk mengajukan kredit kendaraan karena dia tidak punya kas untuk membeli itu. Jadi oleh Tuan Emil, perusahaan tersebut mendapatkan kendaraan misalnya senilai 30 juta. Oke. Jadi total aktiva dari Tuan Emil, kasnya dalam bentuk kas itu nilainya 50 juta. Ditambah sekarang pembelian kendaraannya sebesar berapa? 30 juta. Oke, 30 juta. Jadi Tuan Emil ini mencatat sebagai utang. Aktiva Tuan Emil sebesar kasnya sebesar 50 juta ditambah kendaraannya sebesar berapa? 30 juta. Pasifa Tuan Emil modalnya 40 juta, utang banknya 10 juta, kemudian utang kredit kendaraannya sebesar 30 juta. Jadi balance. Oke, itu selesai ya. Aktiva sama dengan modal tambah utang. Nah, bagaimana dengan akun beban dan pendapatan? Nah, kita artikan dulu apa itu beban. Beban adalah segala pengorbanan perusahaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan. Itu beban. Sederhananya ya, kita tidak usah terlalu bicara teoritis di sini. Supaya dapat logikanya, cukup memperhatikan saja. Nanti kalau misalnya penasaran, cari di buku ya. Oke, saya ulang lagi. Beban adalah segala bentuk pengorbanan perusahaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sementara pendapatan adalah hasil kerja dari perusahaan, apakah itu dalam bentuk penjualan ya, atau pemberian jasa dan lain sebagainya. Itu adalah pendapatan. Nah, kalau beban prinsipnya mengurangi pendapatan sehingga mendapatkan laba. Nah, persamaannya itu kita aktiva sama dengan modal tanpa utang tambah pendapatan dikurang beban. Itu rumus dari persamaan akuntansinya. Nah, masih ingat persamaan linear yang diajarkan guru matematikanya ya?
persamaan linear ketika sebuah komponen yang lain pindah ke sisi yang lain itu akan berubah tanda. Misalnya tadi dia minus jadi plus. Oke, nanti belajar sama guru matematikanya. Jadi kita sederhanakan persamaan tadi dari persamaan aktiva sama dengan modal tambah utang tambah pendapatan dikurang beban, kita sederhanakan menjadi aktiva ditambah beban sama dengan modal tambah utang tambah pendapatan. Oke, saya ulang lagi. Aktiva tambah beban sama dengan modal tambah utang tambah pendapatan. Nah, tergambar sekarang persamaan akuntansi yang akan selalu ada di setiap perusahaan. Oke, dari persamaan ini kita juga sudah bisa sebenarnya melihat, dari persamaan ini kita sudah bisa melihat bahwa seluruh akun aktiva itu ketika bertambah mengalami pertambahan itu posisinya pada DDB. Seluruh akun beban kalau dia bertambah prinsipnya dia berada di DDB. Nah, sekarang semua akun modal kalau dia bertambah itu dia di kredit. Semua akun hutang itu kalau dia bertambah dia saldo normalnya di kredit. Semua akun pendapatan kalau dia bertambah pendapatannya dia posisinya di kredit. Mungkin Sri Dika mau bertanya, silakan saja gunakan kesempatannya. Silakan Sri Dika. Pak, bolehkah jelaskan logika sederhana mengenai persamaan akuntansi tadi yang tidak paham? Oke, terima kasih buat pertanyaan Sri Dika. Inti dari pertanyaan Sri Dika adalah, Pak, bolehkah kasih logika sederhananya persamaan dasar akuntansi? Oke, boleh, kenapa tidak? Oke, jadi logika sederhananya seperti ini. Kalau misalnya Sri Dika mau beli boneka ya, lalu bonekanya ini dibeli. Nah, ketika Sri Dika menggunakan uangnya sendiri untuk membeli boneka, itu berarti boneka ini adalah hasil dari modalnya Sri Dika. Nah, tapi kalau dia pinjam uang ke kakaknya atau mamanya untuk beli boneka, sehingga bonekanya Sri Dika ini hasil dari utang ke kakaknya. Nah, itu logika sederhananya. Jadi, kalau boneka ini adalah asetnya Sri Dika, terus modalnya Sri Dika, uangnya yang dikorbankan. Atau juga boneka ini asetnya Sri Dika, tapi dapat dari utangnya Sri Dika melalui kakaknya. Nah, intinya bahwa logika sederhana akuntansi itu kita punya apa, dapat dari mana. Terus kita punya apa, asalnya dari mana. Nah, begitu. Sama dengan perusahaan tadi. Dia punya kas, dia punya harta semua, tapi asalnya dari modal atau dari hutang. Itu. Jadi kita tetap bisa menghitung keseimbangannya antara aktiva yang dimiliki perusahaan dengan pasifanya. Sederhananya seperti itu ya. Kalau memang masih kurang jelas, silakan catat di kolom komentar, nanti kita jawab ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan nantikan video-video berikutnya. Semangat terus anak akuntansi, semangat, jangan mau patah semangatnya karena COVID-19. Bisa belajar dari rumah, kita belajar lewat YouTube. Salam sukses selalu anak akuntansi.